Kalau untuk ini sebenarnya di modul yang keempat dan yang kelima ini belum masuk ke rumus, tapi nanti di modul yang selanjutnya itu kita masuk langsung ke perhitungannya melalui SPSS dan perhitungan modus, median, dan lain-lainnya ya. Jadi kalau masih di modul yang sekarang ini masih di apa namanya, eee, tidak ada dibuat atau harus ke grafik kah atau tabel. Tapi dalam penyajiannya itu udah ke penyajian itu ya. Kalau untuk grafik dan tabel itu ada di modul yang kedua kemarin kita sudah bahas ya. Bukan untuk maksud saya itu bukan itu, tapi lebih ke berapa sih jumlah sampel yang sesuai dengan ilmu statistik. Misalkan sampel kita punya populasi 1.000, sama kita punya populasi misalkan 20. Pasti kan Iya. jumlah sampelnya itu berbeda. Nah, untuk Mhm. menentukan jumlahnya itu bagaimana? Kalau baik. Misalkan nih ya, kita, ingin populasinya itu misalkan Kabupaten A tadi kan. Jadi kita ingin mengambil sampelnya itu bisa dilihat di apa ya, di apa namanya, di modul yang keempat itu sebenarnya ada rumusnya. Cuman saya tidak masukkan ke materi ini, karena di modul berikutnya nanti ada untuk khusus perhitungannya ya. Jadi kalau untuk yang sekarang ini, masih dibahas di apanya aja. Kalau yang tadi kan minta perhitungannya kalau yang dari 1.000 sampelnya harus berapa sih perhitungannya ya. Tapi kalau untuk di modul yang keempat ini belum saya masukkan ke rumus ya. Bisa dibaca juga nanti di modul yang keempat ya untuk Kak Hilman. Selamat malam Mbak Susi. Iya, selamat malam Kak Febri. Mbak Susi, aku mau sedikit tambahan deh buat pertanyaannya Mas Hilman ya. Iya. Juga kalau ternyata kurang tepat, minta bantu koreksi juga. Kalau untuk pengalaman saya dalam membuat karya ilmiah kemarin, dan yang saya banyak baca sih, memang pengambilan sampel itu banyaknya itu disesuaikan dengan kondisi. Misalnya dari 1.000 populasi, biasanya kita mengklasifikasi nih. Misalnya 1.000 populasi itu, kalau saya pribadi ya, saya ada di analisa saya melakukan di sekolah misalnya. Dari 1.000 populasi siswa, ada 1.000 siswa dalam sekolah tersebut, misalnya dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, itu bisa diambil. Misalnya kelas 1 hanya 10 orang. Jadi totalnya hanya 60 orang dari 1.000 siswa, saya rasa nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata kelas 1 ada kelas unggulan, ada kelas reguler, kelas 2 juga ada unggulan, ada reguler, sehingga jumlah seluruh siswanya adalah 1.000, itu bisa diambil dari masing-masing kelas tersebut. Jadi intinya sebelumnya diklasifikasi, dan yang kedua baru kita tentukan nilainya. Kira-kira dari 5 orang itu sebenarnya dari satu kelas, dari misalnya total satu kelasnya ada 100 orang. Kita hanya ambil 5 orang yang kita teliti, itu bisa mewakili dari populasi semua, karena semuanya sudah tercukupi. Sudah terwakili dengan 5 orang tersebut. Menurut saya seperti itu. Mohon maaf jika kurang. Ya, makasih ya Kak Febri. Kebetulan ini Kak Hilman, Kak Febri ini udah senior kita loh ini. Kak Febri udah wisuda ya kan Kak? Izin menanggapi Bu ya. Izin menanggapi. Jadi yang jawaban misalkan kata Ibu siapa tadi disebut, dikatakan bahwa dari 1.000 itu boleh sampelnya berapa aja. Tapi saya kan suka dengar ini ya, sekarang kan musimnya quick count gitu kan. Dengar yang lagi pembicaraan lah di ini ya, di YouTube atau di ini, bahwa ternyata ada patokannya untuk mengambil sampel itu tidak karena pada saat kita ngambil sampelnya terlalu sedikit, itu tidak mempresentasikan yang populasi itu. Iya, makanya itu harus kita mengklasifikasikan dulu.
Dari populasi 1.000 populasi tersebut, maksudnya kelas-kelasnya itu bagaimana sih? Ada berapa macam kategori dari 1.000 orang? Misalnya ada laki-laki, perempuan, ada tua, ada muda, ada apa lagi? Ada yang bekerja dan menganggur. Nah, itu diambil masing-masing. Jadi kategori-kategorinya itu kita harus bisa mewakili di antara mereka. Makanya seperti itu. Intinya ya dari masing-masing kelas lah istilahnya ya. Kita bagi-bagi kelasnya, kita ambil samplingnya. Kalau misalnya ternyata kelas dalam satu kelas, contohnya kita hanya mendeteksi hanya laki-laki dan perempuan. Umurnya semuanya sama, misalnya. Kerjaannya semuanya sama, sama-sama di produksi bekerjanya misalnya. Ya, saya rasa dari 10 atau misalnya 10 kamu udah merasa berat karena pertanyaannya yang kamu teliti segitu banyaknya, saya rasa sudah cukup mewakili. Jadi hanya 20 orang dari 1.000 orang sudah mewakili karena jawaban mereka pasti akan sama karena umur mereka sama, kehidupan mereka sama, pekerjaan mereka sama, seperti itu gitu loh, Mas. Makanya ya saya bilang tadi, kalau memang mau mewakili semuanya, misalnya di populasi tersebut, misalnya suatu daerah, tinggalnya dia di perkotaan apa di pedesaan, laki-laki atau perempuan, tergantung tujuannya sih. Ini seperti itu. Makanya di kelas-kelaskan dulu, nanti dari kelas-kelas tersebut baru diambil perwakilannya. Maka dari perwakilan itu sebenarnya nggak akan beda jauh juga jawabannya. Pengalaman saya sih seperti itu. Artinya sampelnya mewakili untuk populasi semua, ya kan, Mbak? Ya, betul. Bagaimana Kak Sampelnya. Hilman? Kak Hilman? Ya kalau misalkan seperti itu ya saya karena saya kan nggak tahu juga ya itunya berapa, cuma maksudnya kalau jawabannya seperti itu ya saya terima aja, terima kasih itunya Iya, kan informasi. kita sambil diskusinya semua di sini. Terima kasih juga sudah membantu, Mbak. Ya, sama-sama, Sus. Ya, Mbak, ada yang mau dilanjut, Mbak? Lanjutkan, Sus. Oh iya, makasih ya, Mbak. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke modul yang kelima ya. Modul yang kelima ini membahas proses pengumpulan data dengan observasi dan eksperimen. Sebenarnya observasi ini hampir sama dengan tahapannya dengan survei, tapi ada perbedaan antara survei dan observasi. Kita lihat ya. Yang pertama, kita ke proses pengumpulan data observasi. Observasi ini adalah salah satu metode pengumpulan data melalui pengamatan yang melibatkan semua indera penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau, atau perasa. Observasi ini juga dapat diartikan sebagai metode atau cara menganalisis atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Artinya ini, kalau survei tadi, kita membuat pertanyaan-pertanyaannya saja, tapi langsung terjun juga memang ke lokasi. Itu tadi survei kan, untuk mendapatkan datanya atau melakukan penelitiannya tadi, kalau survei kita membuat pertanyaan-pertanyaannya, dan lalu kita kasih ke responden. Sedangkan observasi ini, kita misalkan nih, sebuah desa. Di sebuah desa ini memang di situ adalah yang pertanian. Petani padi misalkan nih, petani padi. Jadi di observasi ini peneliti ini ikut di proses pertanian ini, mulai dari ikut membersihkan lahan, menanam, memupuk lagi, mempanen. Jadi itu. Untuk mendapatkan hasil penelitiannya, penelitiannya ini kan observasi, misalkan tadi kan pertanian. Peneliti ini ingin mengetahui bagaimana sih petani di lingkungan ini, bagaimana sih mereka
menghasilkan padi. Jadi peneliti ini melihat mulai dari awal, mulai dari sebelum penanaman, membersihkan lahannya, menanam sampai menjadi padi. Itu observasi ya. Jadi peneliti ini terlibat langsung ke penelitian tersebut. Itu artinya ya. Jenis-jenis teknik observasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu observasi berperan serta. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari pada orang yang diamati atau objek yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Misalnya, perilaku menjaga lingkungan hutan, observernya tinggal dengan masyarakat sekitar dan mengamati bagaimana mereka hidup di hutan, bertani, dan menebang kayu di hutan. Nih, itulah contohnya ya. Misalkan peneliti ini ingin mengetahui bagaimana sih mereka tinggal di hutan ini, bagaimana mereka ingin mengetahui lah segala kegiatan mereka yang di hutan. Jadi mereka bahkan mereka ikut tinggal di sana beberapa hari, seminggu atau 2 minggu atau 3 hari atau terserah mereka. Mereka ikut di sana untuk mengetahui kegiatan mereka sehari-hari. Bagaimana sih cara mereka bertahan hidup? Untuk bertaninya mereka lihat, mereka ikut menebang kayu di hutan. Jadi mereka melihat semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di situ, dan mereka ikut serta dalam kegiatan masyarakat di sana. Mereka melakukan itu untuk mendapatkan hasil untuk yang diinginkan mereka, untuk yang diteliti mereka. Apa yang ingin diteliti mereka, mereka ikut serta di dalamnya. Itu artinya observasi berperan serta. Yang B, observasi non-partisipan. Observasi ini peneliti tidak terlibat secara langsung. Tidak terlibat secara langsung, tapi terlibat secara langsung. Artinya peneliti hanya melihat cara mereka memilih, kemudian mencatat, menganalisis, dan selanjutnya dapat dibuat kesimpulan. Namun si peneliti ini tidak akan mendapatkan data yang mendalam mereka. Misalkan nih peneliti ingin melihat bagaimana sih pembeli melihat merek-merek jam, misalkan di sebuah mall, melihat entah merek-merek baju, dan mereka kan tidak ikut mereka jualan, mereka hanya melihat aja. Ya, tadi ya, ini observasi non partisipan tadi, mereka ingin melihat bagaimana sih masyarakat ini dalam memilih merek baju, merek sepatu, merek jam tangan di sebuah mall. Jadi mereka hanya melihat aja, melihat pengunjung yang datang ke mall itu. Mereka melihat, lalu mencatat, dianalisis, oh ternyata mereka memilih yang seperti ini ya. Ternyata kebanyakan yang memilih merek baju yang seperti ini ibu-ibu, ternyata yang memilih merek baju yang seperti ini bapak-bapak. Nah, seperti itu. Udah mereka buat seperti itu, mencatat dan menganalisis, lalu mereka membuat kesimpulan. Sehingga hasil yang diteliti itu nanti datanya itu tidak dapat mendalam. Itu artinya ya yang non-partisipan. Tadi udah tahu bedanya, kalau yang berperan serta, mereka akan mendapatkan data yang lebih akurat. Sedangkan observasi non-partisipan, data yang mereka dapatkan itu kurang mendalam. Nah, lanjut yang kedua, observasi dari segi instrumentasi atau cara merekam informasi. Yang pertama, observasi terstruktur. Observasi terstruktur ini merupakan observasi yang dilakukan secara sistematik. Karena peneliti telah mengetahui aspek-aspek apa aja yang relevan dan tujuan penelitian pun telah ditetapkan dengan jelas. Observasi ini bisa dilakukan di lapangan atau laboratorium. Ini maksudnya itu sebelum peneliti melakukan
observasi, peneliti ini sudah terlebih dahulu mempersiapkan pedoman atau pengamatan yang rinci, bisa jadi berbentuk daftar tabel, ya. Jadi ya sudah buat dulu konsep-konsep apa aja yang ia ingin pakai tadi untuk ke lapangan. Jadi observasi terstruktur ini hampir sama dengan observasi berperan serta. Cuman bedanya kalau yang observasi terstruktur ini dia sudah buat dulu pedoman-pedoman apa atau konsep-konsep apa nanti akan dia lakukan di lapangan atau di laboratorium. Yang kedua, observasi tidak terstruktur. Berarti kebalikannya lah ya. Observasi ini tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Peneliti tidak tahu secara pasti apa yang akan ditelitinya. Peneliti juga tidak menggunakan instrumen yang baku, tetapi hanya menggunakan rambu-rambu pengamatan. Jadi ini ibaratnya seperti adalah pameran kampus lah. Jadi peneliti ini ingin melihat saja, jadi cuman mengamati aja. Lalu dia dicatatlah apa yang penting-penting di pameran yang ada di kampus tersebut. Yang penting dia ada catatannya seperti itu aja. Jadi dia tidak ada persiapkan pedoman apa yang memang perlu untuk observasi ini. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Observasi terbuka. Observasi terbuka ini yaitu diketahui oleh objek penelitian. Para subjek menyadari bahwa ada orang yang mengamati hal yang dilakukan oleh mereka, sehingga dengan sukarela mereka memberikan kesempatan pada observer untuk mengamati peristiwa yang terjadi. Ini observasi terbuka hampir sama dengan observasi berperan serta. Yang berperan serta tadi kan penelitinya kan ikut serta ke kegiatan yang diobservasinya itu, misalkan kegiatan masyarakat itu. Kan kalau di kegiatan masyarakat itu kan pastinya kan mereka izin dulu kepada pihak yang akan diteliti. Jadi itu ya untuk observasi terbuka. Jadi misalkan nih yang tadi ingin mengetahui masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, kan ingin mengetahui tentang bertani, cara mereka menebang kayu, cara memperluas lahannya. Jadi mereka observasi terbuka ini mereka sudah ibaratnya izin dulu kepada masyarakat itu. Jadi masyarakat itu tahu kan, kalau masyarakat tahu pasti mereka akan memberikan kesempatan, bahkan mengajari mereka terhadap kegiatan yang ada di tempat tersebut atau di lokasi observasi yang mereka laksanakan. Yang kedua, observasi tertutup. Observasi tertutup ini artinya observasi yang dilakukan tanpa diketahui oleh para subjeknya. Biasanya observasi seperti ini dilakukan di tempat-tempat umum seperti bioskop, taman, atau tempat hiburan lainnya. Misalkan nih, observasi tertutup ini contohnya kita ada tugas nih, dikasih tugas untuk ke suatu taman, kita mengobservasi taman tersebut. Jadi kita kan tidak diketahui yang ada di taman tersebut, ya kita datang aja ke taman tersebut kayak pengunjung lain. Yang penting yang ingin kita observasi di sana, kita ketahui. Misalkan di taman tersebut, permainan ada 5 permainan. Di taman itu, ada beberapa jenis pohon, ada beberapa kantin, ada beberapa ini. Seperti itu observasi tertutup ya. Observasi ini peneliti melakukan observasinya tanpa diketahui orang-orang yang ada di sana. Seperti itu. Oke. Nih untuk teman-teman yang ada di sini, ada yang pernah melakukan observasi? Atau sewaktu SMA atau bahkan dari pekerjaannya pernah melakukan observasi?
sewaktu pernah melakukan observasi, itu observasi ke mana? Observasi jenis yang mana yang pernah dilakukan? Halo teman-teman, halo kakak-kakak dan abang. Pasti pernah lah ya melakukan observasi. Observasi apa sih yang pernah dilakukan? Pasti waktu SMA udah sering lah ini melakukan observasi. Ini bukan satu kata atau materi yang baru kita dengar, bahkan ini sudah sangat sering. Ini masih pada di Zoom kan? Atau kita lanjut aja? Kalau kita sebagai waktu SMA, lanjut. Siapa tadi yang bilang lanjut? Lanjut, Pak. Oh, lanjut aja. Udah pada ngantuknya ini? Oke lah, kita lanjut Enggak, lah ya. masih semangat. Oh, masih semangat. Oke, karena masih semangat, kita lanjut aja lah ya. Oke, kita masuk ke tahapan-tahapan observasi. Nih, banyak tahapannya nih. Jadi, kita melakukan observasi itu. Kayak tadi, kita masuk ke contoh sederhananya aja. Kayak survei. Kan teringatan survei terus. Observasi ke taman lah, taman atau ke bioskop. Tapi taman lah kita ambil contohnya ya. Taman kota. Jadi kita ingin mengobservasi taman kota. Tahapannya yang pertama itu kita tentukan dulu tujuan dan fungsi kegiatan observasi. Misalkan tadi taman kota, ini kan taman kota yang ingin kita observasi. Apa sih tujuan apa yang kita mau ambil dari observasi taman kota itu? Apakah supaya kita melihat apa namanya, perbedaan taman kota yang ini dengan taman kota yang lain? Atau fungsi dari observasi kita ke taman kota itu supaya apa sih? Itu nanti hasil penelitian kita ini mau kita kasihkah ke orang tertentu supaya bisa dilihat, supaya dikasih perkembangan, seperti itu. Yang kedua, mencatat data yang diperlukan ya pastinya ya. Kalau kita udah datang di sana pasti kita catat lah kan. Bukan hanya karena datang ke taman kota cuma duduk-duduk aja kita atau lihat apa? Lihat jajanan di taman kota. Lalu yang ketiga, menentukan objek penelitian. Yang keempat, melakukan survei tempat observasi. Jadi masih tetap kan, survei ini masih berhubungan juga dengan observasi. Yang kelima, menentukan metode observasi yang sesuai. Yang keenam, menyusun instrumen observasi atau pedoman observasi. Yang ketujuh, menyiapkan alat perekam atau pencatat observasi seperti buku catatan, tape recorder, kamera, dan lain-lainnya. Yang ke-8, menemui narasumber untuk wawancara sebagai bukti penguat dan sumber acuan referensi. Yang ke-9, melakukan observasi. Yang ke-10, mencatat hasil observasi. Jadi, kalau kita melakukan observasi, ya yang ke-10 ini nah tahapannya. Inilah kita ikuti acuannya, ya. Sebentar ya teman-teman, saya minum dulu. Teman-teman jangan lupa untuk minum juga ya. Atau dari tadi sambil ngopi nih. Cuman awak aja yang nggak sambil ngopi. Oke. Tadi pengumpulan data tadi kan ada 2, observasi dan eksperimen. Sekarang kita masuk ke eksperimen. Eksperimen itu apa sih eksperimen?
Apanya sinonim eksperimen? Eksperimen itu percobaan. Eksperimen ini merupakan kegiatan pengumpulan data melalui percobaan terhadap suatu hal. Dan peneliti ini terlibat langsung dalam kegiatan yang berkaitan dengan eksperimen. Nih, contoh eksperimen ini, nih saya contohnya kan, saya ingin melihat, misalkan kita kan ini kan untuk mata kuliah pengumpulan dan penyajian data ini kan kita ada sekitar 5 pertemuan nantinya, kan? Sekitar 5 pertemuan, dan ini udah pertemuan ke-3. Jadi misalkan nih, saya adalah seorang peneliti, dan yang akan saya teliti adalah kakak-kakak dan abang-abang yang ada di Zoom. Jadi saya ingin melihat ketertiban teman-teman sewaktu Zoom. Ini contohnya ya, contoh eksperimennya ini ya. Jadi saya ingin melihat ketertiban atau kesabaran. Kayak tadi kan. Jadi ini saya ambil contohnya ya. Nih, saya ingin melihat kesabaran teman-teman yang ada di Zoom sewaktu kita ada kelas. Misalkan di kelas pertama. Di kelas pertama itu kita kan masuknya, kita samakan aja lah ya, jam 8 misalkan. Jam 8 kita masuknya setiap ada kelas, setiap hari Senin misalkan. Setiap hari Senin kita masuknya jam 8, dan di jam 8 itu kita sudah masuk, dan saya terlambat 5 menit di kelas pertama. Di kelas pertama saya terlambat 5 menit, tapi teman-teman yang ada di Zoom ada yang bertahan, misalkan 10 orang peserta, 1 orang yang keluar, berarti yang sabar tinggal 9 orang. Ya. Di hari yang kedua, di kelas yang kedua, kita masuk lagi di jam yang ke-8. Dan saya terlambat 5 menit lagi. Saya terlambat 5 menit, dan yang keluar 2 jam. 2 jam. Dan yang keluar itu 2 orang. Maaf ya. Di kelas yang ketiga, masuk lagi jam 8. Tadi kan 2 kali saya terlambat 5 menit. Lalu saya terlambat 15 menit. Ternyata yang keluar kelas itu tidak ada, tetap semua. Nah, jadi melalui percobaan-percobaan tersebut, ternyata bukan karena 5 menitnya. Jadi kesabarannya itu bukan ada yang 5 menit tadi 1 orang keluar, 5 menit lagi terlambat 2 orang yang keluar. Berarti kesabarannya di situ kurang. Berarti saya harus terlambat 10 menit biar sabar. Seperti itu ya untuk eksperimen. Namanya percobaan. Percobaan itu hasilnya itu tidak selalu pasti. Itu contohnya ya. Oke. Kita lanjutnya jenis-jenis rancangan eksperimen. Ini ada beberapa ya. Ada 4. Kalau jenis-jenis rancangan eksperimen ini atau rancangan percobaan ini ada nanti mata kuliah khusus sebenarnya. Kayak sekarang kan saya nih udah semester 4 nih di UT Statistika. Semester 4 sekarang ada 1 mata kuliah khusus untuk rancop, rancangan percobaan. Jadi kalau di penyajian data ini hanya membahas sedikit aja nih ini. Tapi kalau nanti ini ada 1 mata kuliah khusus untuk membahas rancangan percobaan. Tapi tetap kita bahas sedikit ya. Kita cerita sedikit aja lah mengenai rancangan eksperimen atau rancangan percobaan ini. Jadi sebenarnya yang saya jelaskan ini kepada kakak dan abang-abang ini, yang saya jelaskan ini yang sudah dijelaskan dosen juga sama saya ya. Jadi ini yang saya sampaikan. Karena kan saya juga masih mahasiswa, kebetulan yang tatap mukanya saya di UT Medan. Jadi bisalah saya ambil yang pengumpulan dan penyajian data ini. Jadi ini yang
ilmu yang saya peroleh juga. Semoga nanti ini membantu juga ya. Dan ini sebenarnya sharing-sharing untuk diskusi juga kita ini. Kalau untuk rancangan percobaan atau eksperimen ini biasanya juga dilakukan di dunia kesehatan. Misalkan ingin membuat obat. Jadi obat yang dibuat farmasi itu misalkan itu kan tidak langsung dibuat itu ke manusia, nggak langsung dicoba ke manusia. Kalau dicoba ke manusia nanti takutnya itu ada racunnya kan langsung mati manusianya, kan nggak mungkin. Jadi itu gunanya rancangan percobaan ini. Jadi rancangan percobaan ini misalkan tadi obat. Jadi obat ini udah diracik, namanya dicoba. Kalau percobaan kan itu berulang, tidak hanya sekali. Jadi misalkan nih tadi mau buat obat ke manusia, tapi itu tidak langsung ke manusia. Pertama misalkan dibuat dulu ke tikus. Dibuat dulu yang pertama. Yang pertama dibuat obat ini langsung meninggal tikusnya. Oke, dilakukan lagi penelitian. Udah jadi lagi obatnya, dibuat lagi ke tikus yang kedua. Yang tadi itu langsung meninggal yang pertama tikusnya. Yang kedua pingsan. Tuh ya. Yang ketiga setelah dilakukan lagi percobaan atau eksperimen, yang ketiga dikasih lagi ke tikus. Ke tikus tadi udah ya, sekarang ke kucing. Jadi itu kalau membuat obat itu tidak langsung ke manusia ya. Itu biasanya kalau pernah teman-teman lihat ada yang dibuat ke tikus atau kelinci yang bahan percobaannya. Karena jadi bahan percobaan itu hewan dulu dibuat. Bahkan yang COVID-19 kemarin itu sebenarnya ada juga sih manusia yang dijadikan percobaan. Tapi itu kan ditanya dulu. Dan bahkan buat surat dulu. Seperti itu untuk eksperimen ini ya. Namanya eksperimen itu dilakukan percobaan. Dan percobaan itu tidak hanya sekali. Dilakukan berulang kali. Oke, baik teman-teman. Kira-kira sampai sini materi kita untuk pertemuan kita kali ini. Nih, udah selesai. Nanti materinya akan dikirim di grup juga ya. Oke, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin kita sharingkan sebelum kita tutup Zoom-nya? Karena ini kebetulan udah tengah 10. Nanti teman-teman atau Kak dan abang-abang besok ingin bekerja atau yang lain, silahkan ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Atau yang ingin kita bahas, boleh. Atau sudah cukup jelas semua? Jelas, Bu. Kok dipanggil Bu pula? Oke, terima kasih ya. Oke, baik. Memang kalau untuk yang survei dan observasi ini pasti sudah tidak asing di kita. Jadi nanti semoga untuk ini tuton semua atau TMK? Kalau TMK kan tanggal 22 ya. Tanggal 22 untuk jadwalnya. Kalau untuk yang ditanya seperti itu juga boleh ya, atau akun. Kebetulan saya di Medan, di UT Medan membantu untuk itu. Untuk mahasiswa yang bermasalah di bagian TMK dan yang lain-lainnya. Jadi sampai sini aja materi kita. Ini udah tengah 10 ya. Kita mulai tadi jam berapa ini? Tengah 8. Udah hampir 2 jam ya. Terima kasih lah untuk Kak Hilman, Kak Rosi Ilmi, Sania, Ariski, Anju, Kak IGD, dan Akusnul selaku apalah ini, panitia ya. Semoga untuk
materi yang saya sampaikan tadi. Semoga bermanfaat.